Proses penyembuhan luka sebagai laporan divisi bedah vaskular. Luka didefinisikan sebagai terputusnya kontinuitas jaringan tubuh oleh sebab-sebab fisik, mekanik, kimia, dan juga termal. Tujuan utama manajemen luka adalah mendapatkan penyembuhan yang cepat dengan fungsi dan hasil estetik yang optimal. Tujuan ini dicapai dengan pencegahan infeksi dan trauma lebih lanjut, serta memberikan lingkungan yang optimal bagi penyembuhan luka. Jenis-jenis luka berdasarkan penyebabnya yaitu trauma gesek. Trauma gesek dibagi menjadi erosi, abrasi, dan eksoriasi. Erosi adalah luka sampai stratum corneum, abrasi adalah luka sampai stratum spinosum, dan eksoriasi adalah luka sampai stratum basale. Selanjutnya ada trauma tumpul atau ledakan. Ada trauma akibat kekuatan trauma melebihi kekuatan regangan jaringan yang menyebabkan laserasi dan juga insisi. Terus selanjutnya ada tension laceration ataupun trauma tumpul akibat kekerasan yang melebihi daya regang. Jenis penyembuhan luka. Penyembuhan luka dibagi menjadi dua, penyembuhan luka primer dan penyembuhan luka sekunder. Penyembuhan luka primer yaitu menyatukan kedua tepi luka dengan jahitan, plaster, skin graft, atau flap. Hanya sedikit jaringan yang hilang, kemudian lukanya harus bersih. Jaringan granulasi yang dihasilkan sangat sedikit dan reepitalisasi sempurna dalam 10-14 hari dan menyisakan jaringan parut tipis. Penyembuhan luka sekunder yaitu tidak ada tindakan aktif untuk menutup luka, luka sembuh secara alamiah dengan intervensi hanya berupa cleaning, dressing, kadang pemberian antibiotik. Jaringan yang hilang itu cukup luas, kemudian luka terbuka atau dibiarkan terbuka, kemudian kadang kotor, terbentuk jaringan granulasi cukup banyak, luka ditutup oleh reepitalisasi dan deposisi jaringan ikat sehingga terjadi kontraksi, dan jaringan parut dapat luas atau hipertrofik. Proses penyembuhan luka. Yang pertama adalah proses inflamasi. Fase ini terjadi sejak terjadinya luka sampai hari ketiga. Pembuluh darah yang terputus pada luka akan menyebabkan perdarahan dan tubuh berusaha menghentikan perdarahan dengan vasokonstriksi dan juga pengkarutan ujung pembuluh darah yang terputus ataupun retraksi dan reaksi hemostasit. Selanjutnya fase proliferasi. Fase ini berlangsung pada hari ke-3 sampai hari ke-21. Nama lain fase fibroplasia yang dimulai pada saat akhir fase inflamasi sampai akhir minggu ketiga. Pada luka dipenuhi dengan sel radang, fibroblast, dan kolagen serta pembentukan pembuluh darah baru ataupun angiogenesis, sehingga akan membentuk jaringan yang berwarna kemerahan dengan permukaan yang berbenjol halus yang disebut jaringan granulasi. Mencuci luka atau wound cleansing. Untuk membersihkan luka yang sangat kotor diperlukan irigasi tekanan tinggi atau tindakan scrubbing. Irigasi tekanan tinggi dilakukan dengan menyemprotkan NaCl fisiologis atau Aquades menggunakan squid 10-50 ml. Dokter dapat mengenakan kacamata pelindung jika luka sangat kotor. Mungkin diperlukan wastafel dan pinset untuk membersihkan kotoran dari dalam luka. Larutan antiseptik seperti alkohol atau hidrogen peroksida sebaiknya tidak digunakan. Sementara larutan antiseptik seperti povidin iodin 10% hanya digunakan pada luka akut dan tidak digunakan terlalu sering, karena justru akan merusak sel-sel kulit baru dan sel-sel fagosit yang bermigrasi ke area luka, sehingga resiko infeksi lebih besar dan penyembuhan luka lebih lama. Anestesi luka yang sering diberikan adalah lidocaine 1%. Prosedur anestesi luka. Yang pertama, lakukan tindakan aseptik dan antiseptik. Yang kedua, lakukan injeksi menggunakan jarum ukuran kecil ukuran 25-30. Yang ketiga, injeksikan secara perlahan ke dalam atau ke bawah kulit di sekeliling luka untuk mencegah material kontaminan terdorong ke area yang bersih. Yang keempat, jika anestesi telah masuk secara benar, akan terlihat udem kulit setelah disuntikan. Yang kelima, jika laserasi terjadi di area di mana dapat dilakukan blokade saraf, misalnya di ujung-ujung jari, lakukan anestesi blok karena efek anestesi lebih baik. Tunggu 5-10 menit sampai anestesi bekerja. Selanjutnya, debridemen. Debridemen dilakukan menggunakan forceps. Pegang tepi jaringan nekrotik dengan ujung forceps. Pergunakan gunting yang tajam untuk memisahkannya dari luka di bawahnya. Jaringan sehat ditandai dengan terjadinya perdarahan bila terluka. Jadi, bersihkan jaringan nekrotik sampai tampak perdarahan pada potongan yang menandakan batas jaringan sehat.
Selanjutnya, wound dressing ataupun menutup luka. Yang pertama adalah balutan basah kering. Indikasinya untuk membersihkan luka kotor atau terinfeksi. Yang pertama, lembabkan kasa dengan salin steril. Selanjutnya, buka lipatannya dan tutupkan pada luka. Selanjutnya, pasang lembaran kasa steril kering di atasnya. Lalu biarkan kasa menjadi kering kemudian diangkat. Nah, selanjutnya saat kasa terangkat akan membawa serta debris. Selanjutnya ada yang balutan basah dan juga basah. Indikasinya mengusahakan luka agar tetap kering dan untuk menyerap eksudat. Yang pertama, lembabkan kasa dengan salin steril, buka lipatannya dan tutupkan pada luka, pasang lembaran kasa kering di atasnya, dan juga kasa tidak boleh mengering dan menempel.